bintang tamu kok. Baku lan tiba lah. Jam berapa kok? Kok lah tak lambe kok. Di cu, mat bintang tamu yang di. Kamu lah, telepon tak lama salah. Telepon. Hah? Halo bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, di mana bang? Kok mau komputer? Bapak yang mau komputer bang? Tapi di teknisi gini. Teknisi wah bang, bang jadi bintang tamu gini ya. Bintang tamu gini. Iyo bintang tamu. Onde, yolah. Ya masuk lah bang ya. Adi, mau masuk ya. Ya bang. Ikut bintang tamu. Bang, duduk bang. Jadi. Nih. Kemana tadi bang? Tapi tadi teknisi. Terus siapa ngecek kau bang? Petang CEO podcast beraki ngecek petang. Salah pendengaran bang, tahu nak? Iya salah ya. Iya. Jadi. Tiba-tiba jadi teknisi itu oke wak tunggu-tunggu bang bintang tamu nak tiba-tiba tu kan kira abang duduk di teknisi itu je tadi bang tiba tu Dari tadi. Dari tadi aku sebelum tu wak sapo saya Sobki di rumah dulu bang. Oke. Halo sobat Sobki di rumah, kembali Halo. lagi dengan kami di podcast Meraki dengan saya hostnya Lutfi Alamsyah Permana dan ini dia bintang tamu kita sekaligus senior kita di SMA Negeri 11 Padang dengan Bang. Oke guys, kenalin gua Abil. Lutfi, kenalin dulu gua Lutfi. Ya Bang. Abil. Lutfi Bang. Kali ini gua kemarin dapat panggilan dari CEO Podcast Meraki. Katanya sih untuk jadi teknisi. Tiba-tiba malah jadi bintang tamu. Aduh. Gimana tuh? Ini CEO-nya ngantuk ya Bang. Ya mungkin. Ya, minta diganti kayaknya tuh. Ya. Aduh. Gimana Bang? Kayak saya dengar-dengar kemarin ya Bang ya. Abang tuh dulu ikut di Seman 11 TV juga ya Bang? Ya, awalnya saya dulu pernah di Seman 11 TV, tapi sebelum itu saya merupakan salah satu siswa yang masuk ke dalam eskul. Dulu kita itu awalnya eskul, yaitu eskul multimedia. Yang mana dari sanalah kita baru masuk ke dalam jenjang selanjutnya, yaitu masuk ke dalam Seman 11 TV. Awalnya saya bergabung dengan eskul multimedia ya, mungkin karena saya merasa eskul tersebutlah yang cocok di saya ya, mungkin ya pada waktu itu karena kan saya belum punya teman nih, saya baru nih sebagai siswa baru di SMA 11 Padang. Dikarenakan saya masih siswa baru, itulah mengapa saya milih eskul yang mana murid-muridnya itu lebih sedikit dari eskul-eskul lainnya. Dikarenakan saya juga memiliki keterbatasan dalam ilmu komunikasi pada tahun-tahun tersebut. Oh gitu ya Bang. Ya. Oh ya Bang, tadi ngomong-ngomong ekskul multimedia ya Bang ya? Gimana, coba bisa nggak Bang ceritakan titik awalnya bagaimana Bang tuh bisa tertarik dengan ekskul multimedia itu Bang? Oke, ini mungkin bakal cukup lucu Lutfi. Ya. Awalnya mungkin karena kita diwajibkan untuk milih eskul ya. Dan saya ngelihat di saat ada beberapa guru yang mengirimkan list eskul kepada kita siswa-siswa SMA Negeri 11 Padang, saya milih satu eskul yang mana saya lihat nggak ada siswa ataupun murid yang ada di eskul tersebut. Oh. Dikarenakan saya dulunya itu bisa dibilang ansos lah, antisosial. Saya kalau bisa sendiri, saya lebih baik sendiri gitu. Oh iya. Nah, disitulah saya bertemu dengan eskul multimedia. Baru Abang ambil situ di ekskul. Ya, disitulah saya baru ngambil eskul multimedia dan di mana saya kira di sana saya cuma sendiri. Namun sepertinya tidak juga. Ternyata masih banyak ya Bang? Nggak banyak juga. Ada lagi satu orang lagi, kalau nggak salah saya namanya itu Robi dulu. Disitulah kita baru memulai eskul bagian-bagian kayak kita coba ngedit video, kita coba belajar tentang apa sih multimedia itu, apa sih dan gimana sih caranya kita untuk bisa terjun ke dunia multimedia nantinya. Oh gitu ya Bang ya? Terus Bang, Abang dulu pernah ya ikut e-sport Bang? Ya, e-sport di SMA Negeri 11 Padang. Ya, saya dulu pernah ikut e-sport dikarenakan dulu kalau nggak salah saya namanya itu E11 e-sport
yang dimana itu adalah komunitas e-sport di bawah naungan SMA 11 Padang. Dan itu saya juga mengikuti e-sport nggak terlalu lama sih, palingan cuma 1 tahunan. Dikarenakan saya pernah gagal untuk seleksi pada waktu itu. Jadi di tahun terakhir saya masuk, baru saya diterima. Oh gitu ya bang ya. Ya. Nah terus bang, kan tadi bang ngomong e-sport ya. Apa momen pertama bang yang membuat bang tuh yakin, wah, kira skill multimedia aku bisa dibawa ke dunia e-sport bang. Jadi banget bang. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Awalnya saya mengatakan pada diri saya, wah, ternyata skill multimedia nih bisa ya digunakan ke dalam dunia e-sport. Itu awalnya dikarenakan saya terjun ke dunia editor awalnya. Karena saya tahu bahwasanya saya memiliki beberapa basic lah di dunia waktu saya di Eskul Multimedia, yang mana ketika saya menjadi editor itu menjadi sebuah menjadi benefit lah bagi saya sendiri. Karena kita tahu pada era itu editor kita lihat kan ada editan-editan klipan game yang mana nanti itu bakal diedit. Dan itu bakal hasilnya cukup bagus. Dan juga saya ngelihat dari multimedia itu banyak sekali keuntungan yang kita bisa diambil di dunia di kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita bisa menjadi broadcast di luar belakang seperti teman-teman kita sekarang yang ada di belakang kamera. Ya. Ini Kita tahu kru tampan semua di belakang. ya. Oke. Dari itulah kita Shouting lo kalian guys. Dan itu kita tahu skill-skill multimedia itu sangat penting banget. Ya. Oh, makanya bang tadi dia masuk ke teknisi ya bang. Ya, karena awalnya saya adalah teknisi. Iya. Hampir 2 tahun lamanya saya nggak pernah muncul di frame kamera. Saya cuma teknisi soalnya. Akhirnya abang muncul di sini. Ya, akhirnya setelah saya udah tamat, saya diundang oleh CEO kalian CEO untuk yang menjadi ngantuk bintang itu. tamu. Ya, betul. CEO yang ngantuk itu ya bang. Betul, Setelah betul, ngasih informasi besok harus diganti kayaknya bang. Betul, ganti aja. Voting. Nggak mengkabul ya lo. Ya bang, dulu pas waktu baru belajar multimedia bang, apakah abang membayangkan bisa jadi caster atau teknisi acara besar bang seperti yang kini kok bang? Kagak. Kenapa kagak? Karena awalnya saya masuk ke dunia multimedia itu sesuai saya katakan di pertanyaan pertama tadi. Saya itu hanya mencari eskul yang mana lebih dominan siswanya itu nggak ada. Eskul yang mana nggak ada siswa terlalu banyak di sana. Yang tentunya saya cuma mencari eskul sebagai ibaratnya pegangan aman saya aja lah, supaya nggak kalau ditanya guru, Bill, lu ada eskul nggak sih? Ada. Yaitu multimedia. Karena saya tahu multimedia ini jarang banget nih eskulnya aktif. Makanya saya ambil multimedia, dan karena itulah saya nggak kepikiran, oh nanti saya mau jadi broadcast dah di event-event gede. Oh saya mau jadi caster nih. Saya pengen masuk ke dalam dunia multimedia biar bisa di-up ke caster. Nggak ada, itu nggak ada kepikiran sama sekali. Oh, Allah. Itu ya bang. Tapi bang sekarang udah bisa jadi caster ya bang? Ya, alhamdulillah kemarin sempat dipercaya untuk caster sendiri. Ada beberapa event gede yang pernah saya handle sebagai caster. Saya ingat sekali caster saya pertama kali itu waktu saya pertama terjun ke dunia caster itu benar-benar cukup wah, langsung ke sini. Yaitu adalah Piala Wali Kota Padang Esport Season 1. Kita tahu itu adalah tahun 2024. Abang masih SMA waktu itu? Ya, waktu itu masih SMA kalau nggak salah. Enggak, udah tamat. Udah tamat, iya udah tamat. 2024 akhir tahun. Nah, habis itu saya juga pernah kemarin terakhir caster saya di Agam. Itu ada dari Tami Strike Competition, itu merupakan kompetisi dari pihak SC Agam. Saya ingat sekali saya tandem sama salah satu caster Han top 16 nasional, yaitu namanya itu Bang Abid. Kalau kalian tahu namanya Bang Abid, guys. Ini ada yang tahu kru kok? Ada bendera. Nggak ada kayaknya. Tahu dong.
minim pengetahuan. Ya, nggak apa-apa. Abang dia nyebut SC tadi bang ya. Abang pernah terlibat di acara besar yang kerjasama di SC Sumbar bang, Padang atau Sumbar tuh bang? Itu abang. Pas bang jadi terlibat di AC itu abang, job desk apa yang paling barik bang, yang pernah bang alami? Ya, mungkin untuk partisipasi dengan pihak SC, baik SC Sumbar maupun SC Padang itu ada beberapa kali event. Dan event terakhir kita kebetulan kemarin baru selesai terlaksanakan dengan baik, yaitu Piala Wali Kota Padang e-sport season 2, yang dimana saya sendiri itu memegang salah satu divisi, yaitu divisi Free Fire. Dikarenakan saya dipercaya oleh pihak ketua untuk megang divisi tersebut. Dan untuk job desk yang menurut saya lebih sulit itu adalah ya pemegang divisi. Karena kita perlu banyak hal yang harus kita kerjakan, mulai dari bikin dokumen, rulebooks untuk para peserta, dan juga kita perlu wanti-wanti pada peserta untuk on time atau untuk segera datang ke dalam lokasi. Ada juga untuk technical meeting, kita harus menjelaskan kepada para peserta yang mendaftar supaya mereka paham alurnya nanti ketika berada di venue. Gitu. Bako itu yang paling barik deh bang tuh. Tak, bukannya itu kerja surang bang di abang apa tadi pemegang divisi bang? Iya, megang divisi. Pemegang divisi. Bang abang surang sih di situ tuh. Bukannya biasa rame bang? Kebetulan untuk Free Fire kemarin itu kita cuma berdua. Berdua aja. Dan kebetulan saya nggak nyebutkan satu lagi namanya, dikarenakan saya bisa dibilang ketua lah di bagian divisi Free Fire tersebut. Itulah kenapa saya menjadi lebih ekstra dari dia. Saya lah yang ngatur rules book, ngatur para peserta, bagaimana nantinya saya juga membuat aset nantinya. Karena kita juga butuh aset dong. Oh iya. Kita butuh aset nantinya, contoh aset poin. Kita harus buat juga aset apa lagi. Kita juga harus ada berapa dokumen seperti dokumen rules dan segalanya gitu. Panik tuh bang. Betul. Panik bang. Betul. Emang capek, tapi seru juga. Yang namanya event itu bakal seru ketika kita telah selesai melaksanakannya. Itu bakal jadi suatu, wah ternyata event yang kita bikin selesai juga ya. Hasil kerja keras kita terasa. Keren lah. Alumni SMA Sabaleh koyo keren. Itu sukses orangnya satu. Harus. Iya batu kece Husna Patang bang. Apa tuh? Semakin kalawi SMA dia ngomong. Oke. Maju. Yo salah ya. Iya betul. Tuh bang. Waktu pertama kali bang jadi caster. Perasaan bang Ece di muka publik tuh bang. Oke, untuk awal caster ya. Ini kita buka-bukaan aja ya. Ya buka aja bang. Apa bang? Untuk awal di caster kebetulan nggak main-main, swear. Saya langsung disuruh untuk menjadi caster di Piala Wali Kota Cup e-sport season 1. Yang dimana saya awalnya itu nggak ada riwayat untuk jadi caster. Cuma jadi caster di eskul doang. Kayak misal ada kejuaraan setelah kita ujian. Apa sih namanya? Class meeting kalau nggak salah. Ya. Nah, itulah di sanalah saya yang jadi caster. Untuk caster di umum saya belum pernah gitu. Makanya ketika di Piala Wali Kota tersebut saya cukup nervous dah. Karena saya tahu pasangan saya di caster di Piala Wali Kota itu juga merupakan juara 3 nasional caster Lokapala. Ngeri. Makanya saya juga cukup nervous. Saya tahu tim-tim caster lainnya itu udah cukup pengalaman lah dibanding saya. Jadi dari situ bang pertama kali bang. Iya betul. Dari sanalah saya belajar. Akhirnya saya menemukan ritme saya sendiri. Bagaimana caranya pembawaan saya sendiri ketika saya berada di sebuah kompetisi. Saya dipercaya menjadi caster. Bagaimana saya membawa alur permainan, membawa alur sebuah streaming sebagai caster, job desk sebagai caster. Itu bisa membuat para viewers yang ada di lokasi maupun yang menonton secara streaming
bisa lebih asik gitu, lebih betah melihatnya. Oh, gitu ya bang. Hmm. Terus gini bang, baras ya bang. Lain ndak mode pertama kali bang jadi caster? Enggak, sekarang saya lebih enak di caster. Ala biasa. Nah. Betul. Saya lebih senang dapat job desk caster. Batu bang. Kita cuma ngomong doang. Buka-buka. Kita nggak mungkin dong saya nggak mungkin dong saya bilang berapa fee-nya, itu lumayan gede. Sebagai caster tuh fee-nya gede. Ditambah kerjaan kita cuma ngomong doang, asik sebenarnya. Nggak bisa rode itu bang. Kagak juga. Makan, minum ditanggung panitia. Iya. Iya. Tadi mau berasia. Iya. Cike ya lo. Iya. Sponsor lah doang. Iya. Alah. Asik job desk sebagai caster. Apalagi kita suka ngomong depan umum, jadi lebih enak aja sebagai caster daripada sebagai pemegang divisi ya yang lebih berat tugasnya. Mending jadi caster dah. Tuh bang, cek lagi kan, apa namanya itu, menyiapkan event e-sport tuh ribet nggak bang? Pasti ribet nggak bang? Untuk event itu ya cukup berat karena kita harus mikirkan beberapa aspek dulu. Yang pertama kita harus tentukan dulu kita bikin event ini untuk apa. Contoh kayak Piala Wali Kota kemarin, kita bikin event itu sekaligus untuk mencari bibit-bibit supaya nanti regenerasi dari tim SC Sumbar Sumatera Barat untuk bermain di tingkat Porwil maupun PON nantinya. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu event yang kita buat ini untuk apa, atau cuma untuk umum. Untuk umum mungkin kita cuma membutuhkan seperti tempat, venue kita di mana, apakah kita maunya di tempat hiburan seperti kafe atau lain-lain. Tapi bagi saya sendiri bikin event itu emang ribet. Kita juga harus tahu berapa sih banyak player di sekitar kita. Tergantung nih, kalau kita maunya offline kita harus tahu berapa sih banyaknya orang yang suka game ini di wilayah ini. Kalau angka dari rating yang kita survei itu nggak bisa memuaskan slot kita, itu kita harus mikirkan juga bagaimana langkahnya. Bisa jadi kita bikin open untuk multi slot, atau malahan kita cukupkan saja 16 tim ya 16 tim kita tandingkan. Itu tergantung dari bagaimana kita mendesain event competition itu seperti apa. Itu ya bang. Ih, bari lu dia. Berat. Tapi kalau bang tuh udah biasa. Tapi enak juga duitnya. Tabas aku deh tuh bang. Bang, mau itu. Awak mau tahu targetku nak mungkin nak doai dah bang. Betul. Apalagi kau dingin lo kan, AC ruangannya kan. Ya. Di kalian kerongkongan. Ada salah satu kru bang. Ya. Ini mau ditugaskan jadi ciek kerajo ya bang. Apa tuh? Tukang mantan ai ya bang. Tukang mantan ai? Iya. Nggak ada kerajo lain itu bang. Enggak lo ada tantan ini roh. Itulah deh bang. Iya parah. Wah imbau sendiri lah bang. Imbau lah tuh. Randy. Mai nyoko. Ada dong airnya. Ini airnya. Oke, itu yang aku makasih. Tutup mandi. Bang tutup mandi. Minum lebih. Sponsor ya, iya lupa. Udah minum ya bang? Udah aman. Kru nak minum. Kru minum bro. Lanjut. Kok sama-sama karya lo kerombangan bego. Kru ST katanya. Nah masuk ya dulu. Kami bukti mah. Sudah. Awak lanjut ke pertanyaan bang. Nama itu apa momen lucu atau tegang atau tak terlupakan bang saat menghandle event e-sport? Momen lucu, tegang saat menghandle event e-sport. Saya pernah waktu itu kejadian di turnamen, saya lupa sih, pokoknya di V-Coffee. Yang saya ingat itu di V-Coffee venue-nya. Itu ketika saya caster memegang mic, saya lupa mematikan. Ketika sudah selesai nih caster nih, kita break dulu sejenak. Kan biasanya gitu tuh, kalau setelah match berlangsung, kita udah dapat pemenangnya nih. Biasanya kita kan break sejenak, kisaran 5-10 menit. Oke, udah end dong, harusnya kita break.
Namun saya lupa matikan ini volume mic-nya. Yang mana saat kita ngomong bicara itu kedengeran sama viewers yang online. Jadi nanya, "Bang, ini bahasa apa sih, Bang?" katanya. Nah, itu saya juga sempat panik pada waktu itu karena jujur waktu itu kalau nggak salah saya ada 3 orang dosen saya yang hadir di event tersebut. Oke bang, lanjut pertanyaannya bang ya. Skill apa yang menurut bang tuh paling meningkat setelah bergabung di multimedia tuh bang? Oke, setelah bergabung multimedia mungkin skill yang paling meningkat itu adalah skill ngedit. Kebetulan saya adalah editor dan juga teknisi. Walaupun saya jarang sekali untuk ngedit ya sebenarnya ya. Dan kedua itu skill komunikasi saya. Bagaimana setiap saya memiliki job desk ketika saya menjadi teknisi, ketika ada bintang-bintang tamu dari luar yang datang ke podcast Maraki pada waktu itu saya juga harus berkoordinasi dengan mereka. Kapan sih mulainya dan kapan juga untuk break atau end nge-record. Maka dari itu saya sepertinya cukup berterima kasih kepada para pembina eskul dulunya yang mana itu membuat saya menjadi lebih santai, lebih enjoy sepertinya dalam skill komunikasi dan juga untuk ngedit. Wis. Iya ngeri-ngerinya pembina di SMA Sabaleh itu ya apa? Ya. Hebat, jago-jago mereka. Sampai terlatih bang, sampai masuk ke AC Sumbar bang, dia kan? Belum. Oh, alun lah ya? Belum. Alun ya bang? Oh, salah bang. ID bang. Namanya itu bang, dalam dunia e-sport tuh bang. Apakah abang tuh pernah ndak menghadapi tekanan teknis atau tekanan mental bang? Tuh cara bang menghadapi bang? Oke, kalau ini konsepnya kita sebagai player atau kita ngehandle sebuah tim. Bagaimana nih konsepnya nih? Sebagai player kah atau sebagai manajer sebuah tim? Coba ya jadi yang menghandle itu bang. Yang handle sebuah tim. Ya. Ya mungkin tekanan saya itu kalau sebagai handle tim ya, karena saya dulu juga pernah punya tim sendiri. Paling dalam segi kedisiplinan mereka. Itu saya benar-benar sangat diuji sekali kesabaran saya bagaimana. Ya kita tahulah namanya anak remaja. Kita suruh, "Oh datang nih jam segini-segini." Tapi malah mereka nggak datang gitu, malahan 1 jam setelah tersebut baru mereka datang. Jadi Minang. Ya betul. Dan kalau kita ambil nih dari segi aspek player, tekanan apa sih? Ya mungkin kalau bagi player ya, mungkin kalian semua pada tahu lah yang berada di sport SMA 11 sekarang. Paling tekanannya itu ya kita, itu bukan tekanan sih, lebih kayak ke diri kita sendiri, bagaimana sih caranya kita harus bisa jadi juara nantinya di sebuah event competition supaya bisa membawa nama SMA kita untuk dipanggil gitu, bisa membawa trofi kembali ke sekolah. Paling dari tekanan itu aja sih yang menurut saya. Kalau soal mental, saya percaya setiap orang tuh mungkin di awal ya agak nervous lah dikit baru terjun ke dunia offline, mungkin agak sedikit wah lawannya jago-jago nih, tapi nggak juga sih, nggak. Paling cuma 1 competition aja, setelahnya itu mentalnya udah kebentuk, yang mana itu nggak perlu dipikirkan lagi. Paling itu aja. Itu aja bang? Nggak ada tambahan kan? Nggak ada. Terus kalau misalnya bang diagi kesempatan bang, diagi kesempatan membangun tim multimedia e-sport di sekolah, peran apa yang abang ingin kembangkan gitu bang? Untuk tim multimedia e-sport, mungkin saya sendiri lebih mengambil ke arah teknisi. Teknisi bang. Kalau kita bocorkan aja nih, untuk teknisi di Sumbar ini kita kekurangan banget. Cuma ada satu teknisi di Sumbar ini, namanya tuh Bang Bevin. Kebetulan dia mau pergi ke Jakarta akhir tahun nanti. Akhir tahun apa atau awal tahun ya, saya juga lupa. Karena kan saya kemarin juga nemenin dia buat SIM. Karena kan dia mau kembali lagi, entah itu dia kembali lagi mendapatkan kesempatan di MPL. Karena kabar terakhir dia itu ditawari sebagai salah satu admin di MPL.
Makanya saya lebih menekankan sebagai teknisi, dikarenakan kita benar-benar kekurangan teknisi. Dan juga selain teknisi mungkin ada hal lain juga seperti kayak apa ya? Nggak ada sih, paling cuma teknisi doang sih yang ingin saya kembangkan. Cuma di teknisi bang. Tapi nggak memungkinkan juga hal lain. Contoh saya juga ingin dong kayak dari tim multimedia yang saya pegang itu semua hal tercakupi. Caster, teknisi, ada juga nanti di bagian wasit. Karena kan untuk sebuah event kan kita juga membutuhkan wasit juga. Iya. Nah itu saya pengen tim yang saya bikin itu bisa semuanya. Jadi ketika saya dapat job desk ke sebuah competition, itu saya hanya tinggal nge-calling tim saya saja, tim multimedia yang saya bikin saja. Selain banggakan nama sekolah juga, kalian juga bisa mendapatkan pengalaman terjun ke lapangan langsung secara langsung di dunia e-sport. Mungkin kalian bakal lebih dapat benefit yang lebih besar juga lah. Baik dari segi ilmu dan juga pengalaman. Wis. Babayo pengalaman Bang Abil lu mah. Bang, kok ada yang bertanya bang? Apa tuh? Pesan paling penting untuk adik-adik yang di SMA aku bang, yang nio berkarya di dunia kreatif dan dunia e-sport bang. Apa pesannya tuh bang? Oke, mungkin untuk pesan-pesan bagi siswa-siswa nih yang ingin masuk ke dunia multimedia, dunia kreativitas dan juga e-sport. Mungkin kalian bisa mulai semuanya di jenjang sekolah menengah ini. Dikarenakan saya sendiri karir saya dimulai di sini di Eskul Multimedia. Yang mana saya baru di-up ke Seman 11 TV. Ya mungkin pesan saya itu aja, kalian bisa lebih berani lah, join lah untuk Eskul, join di komunitas juga. Karena kita semua open kan, open rekrutmen terus kan di Seman 11 TV. Iya. Nah, jadi kalau pengen benar-benar pengen gitu, kita bisa join. Yang mana nanti saya sendiri nih, saya janjikan pada kalian, saya sendiri bisa meng-up kalian keluar. Wis. Gitu. Sana itu bang? Bisa, serius. Saya bisa tolong Randy itu bang. Insya Allah. Misalnya tukang antai sih kau bang. Oh, enggak ada job itu. Oh, Enggak ada job desk itu. Keluar aja Randy. Oke. Ya, pokoknya itulah, tetap bekerja bagaimana semestinya kalian sebagai tim multimedia. Jangan hanya karena kalian udah menghandle satu event, suatu podcast, kalian udah merasa gue udah bisa dah, jangan sampai star syndrome. Karena saya juga beberapa kali bertemu dengan orang seperti itu. Dikarenakan mereka udah merasa diri mereka itu udah bisa segala hal, kayak padahal dia cuma satu kali nih nge-handle nih, tapi dia udah star syndrome, yang mana di event selanjutnya dia benar-benar kacau. Nah makanya saya tekankan jangan sampai star syndrome. Pokoknya apalagi nih kita membahas dunia IT ya, dunia IT, dunia teknologi itu setiap harinya pasti ada hal baru, pasti ada inovasi baru di dunia teknologi, dunia IT tersebut. Update terus ya bang. Ya update terus, makanya jangan sampai ketinggalan, belajar lah, tetap terus belajar. Jangan menganggap diri kita itu udah perfect hanya karena kita udah berhasil menyelesaikan salah satu proyek yang kita laksanakan gitu. Oh gitu ya bang. Ya bang, kok kayaknya bang ada keperluan lain ya bang? Ya betul. Oke. Saya mau kuliah kayaknya. Oke, sobat Sobki di rumah, kayaknya Bang Abilko ada keperluan lain, ndak lu bisa wak lanjutan lama-lama kan. Jadi untuk hariko sampai di siko salah dulu podcast Meraki Awak. Saya sebagai hostnya Lutfi Alamsyah Permana dan ini bintang tamu Bang Abil, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye.